Bukti apa yang mereka punya untuk membuktikan kalau Roy Suryo CS itu memang bersalah secara hukum dan mungkin akan bisa dilanjutkan tahap penyelidikan? Itu juga sih yang sebenarnya gue harapkan gue dapet ya dari penelusuran gue di Barreskrim ketika Pak relawan ini datang. Gue berpikirnya mereka membawa bukti baru. Tapi ternyata memang kedatangan mereka itu untuk bersurat langsung kepada Kapolri, Kabar Reskrim dan juga Irwasum untuk memonitor nih dan juga menegur Polda Metro Jaya yang mereka sebut, ini versi relawan ya, yang mereka sebut terlalu lama lah kerjanya gitu. Penyidikan sudah status penyidikan itu sudah ditetapkan lama, barang bukti sudah lengkap, ada unsur pidana disebutkan, tapi kenapa tersangkanya belum ada? Nah itu yang kemudian disuarakan oleh relawan, Kapolri, tegurlah Polda Metro Jaya. Nah tapi menariknya ketika gua tanya ke Bung Rifai, pihak yang memiliki legal standing dalam arti kuasa hukum langsung dari Pak Jokowi, sebenarnya mereka sih dalam tanda kutip ya masih menerima proses yang saat ini sedang dijalankan oleh polisi. Artinya mereka meyakini bahwa polisi sudah bekerja dengan maksimal, memang sempat terpotong ya oleh demo dan lain sebagainya, maka akhirnya fokus mereka sempat teralih. Tapi saat ini Bung Rifai itu meyakini kalau sebentar lagi akan ada penetapan tersangka. Nah kalau bicara soal pembuktiannya apa, ya sebenarnya kalau yang gua dapat pada akhirnya adalah pembuktian itu yang harus disampaikan oleh polisi. Jadi kuasa hukum ini sudah menyerahkan semua barang bukti, saksi-saksi juga dari periksa, yang akan membuktikan ya Polda Metro Jaya karena sudah menetapkan bahkan statusnya di tahap penyidikan. Ada beberapa hal yang menarik sih tapi nggak gue tampilkan karena ternyata kuasa hukum juga setiap bulan itu mendapat SP2HP ya, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan. Di situ gue diliatin, gue mau minta nggak boleh. Jadi ini off recordnya ya, off recordnya ada 3 tahapan lagi sebenarnya, dan ini tahapan yang menurut Bung Rifai tidak akan memakan waktu lama. Ada pemeriksaan 2 saksi ahli kalau tidak salah, dan satu lagi itu gelar perkara. Nah, pas gue tanya minggu lalu, mereka sih meyakini bahwa setidaknya gelar perkara ataupun penetapan tersangka itu akan dilakukan bisa di minggu ini atau paling tidak di bulan Oktober ini. Siapa tersangkanya? Terlapornya kan kalau tidak salah ada 12 ya. Itu juga sih yang banyak gue tanyakan. Kira-kira siapa nih? Kalau memang betul ya, gelar perkara ketok palu, ada tersangka ya, tapi tetap tidak boleh mendahului proses hukum ya. Ya kalau ternyata nanti polisi ngebuka lagi nih penyelidikannya, konsekuensinya buat Jokowi atau justru mungkin buat Roy Suryo CS apa? Kalau penyelidikannya sih nggak, kalau menurut kubu Pak Jokowi ya, kalau penyelidikan di Barreskrim itu tidak mungkin akan dibuka karena yang novum yang disebut Bung Roy itu sudah diteliti oleh polisi. Nah kalau penyelidikan itu mau dibuka oleh Barreskrim kembali, ya harus ada novum baru. Itu juga yang disampaikan oleh Pak Arianto. Sementara menurut mereka barang-barang ini tuh barang-barang lama yang udah disita polisi, yang udah diperiksa polisi, sehingga penyelidikan di Barreskrim itu ya nggak akan dilanjutkan, nggak akan dibuka kembali gitu. Jadi kan ada 2 ya, ada yang di Barreskrim, ada yang di Polda Metro Jaya. Nah menurut mereka ini yang di Barreskrim udah final gitu, nggak akan dibuka lagi. Nah yang tinggal di Polda Metro Jaya, konsekuensinya ya kepastian hukum kali ya, gue nggak tahu juga sih. Ya karena ya proses hukum yang saat ini tengah berjalan ya. Jadi ya memang harus ditunggu sih. Tapi kalau dari pendapatnya setelah lu ngobrol sama penasihat ahlinya Polri, ini gimana sih dia menangkap soal kasus ini, apalagi soal temuan Roy Suryo yang baru ini? Gue sih mencoba menarik kesimpulan ya dari pernyataan Pak Arianto, dan ini make sense juga sih, masuk akal juga, bahwa polemik yang kemudian terjadi di tengah masyarakat ini, mohon maaf ya, karena kelambanan polisi dalam memberikan kepastian hukum. Terlepas dari itu asli atau tidak, polemik yang pada akhirnya tak menemui ujung ini sampai saat ini ya, kata Pak Arianto itu ya karena lama polisinya. Khususnya karena yang sekarang running adalah laporan dari Pak Jokowi di Polda Metro Jaya, Pak Arianto juga bilang memang terlalu lama untuk kemudian melanjutkan langkah baru gitu. Karena kan sudah ada penyelidikan, sudah ada penyidikan. Menurut Pak Arianto itu saksi yang diperiksa sudah banyak, saksi ahlinya juga sudah banyak banget dan kompeten semua. Barang bukti juga katanya sudah disita banyak sekali. Apa sulitnya kemudian menetapkan tersangka? Itu menurut Pak Arianto. Dan kalau Pak Arianto bilang sih pekan ini ya. Jadi dia sempat berkontak juga sama pihak dari Polda Metro Jaya. Ada kemungkinan pekan ini. Tapi kan betul atau tidak ya tetap kita harus tunggu ya. Apakah betul akan ada penetapan tersangka dan lain sebagainya. Tapi paling tidak ya mau tidak mau sih ya, karena memang ini kan nuansanya tidak hanya unsur hukum ya, tapi kental juga nuansa politiknya. Memang mungkin polisi cukup berhati-hati dalam mengambil keputusan supaya mungkin tidak kesana kemari, tapi ya pada akhirnya karena sudah diproses hukum ya harus ada kepastian hukum yang diberikan oleh polisi. Itu sih.